Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dewi dari Transmart Islamic Montessori School Bandung. Kali ini kita akan kembali membahas tentang Child Development Stage atau tahapan perkembangan anak. Dan kita masih membahas di stage yang pertama, yaitu stage perkembangan anak umur 0 sampai 5 tahun. Ya. Ada 19 tahapan atau 19 karakteristik yang menandakan perkembangan anak pada usia 0 sampai 5 tahun ini. Karakteristik yang pertama adalah karakteristik secara fisik dan mental, di mana anak pada usia ini masih sangat lemah baik secara fisik maupun mentalnya karena kebutuhan psikologis dengan kebutuhan fisiknya sangat bergantung kepada orang dewasa yang ada di sekelilingnya gitu ya. Ketika anak memerlukan makanan dan merasa haus atau memerlukan minuman gitu ya berupa ASI, itu sangat bergantung kepada ibunya gitu ya. Hingga anak ini berusia 2 tahun atau menyelesaikan ASINya, anak memang sangat betul-betul terikat dengan ibunya. Dan kebutuhan rasa cinta, rasa sayang, rasa empati, rasa peduli, perhatian anak pada usia ini sejujurnya cukup terpenuhi oleh satu orang ya, yaitu seorang ibu gitu. Dan kehadiran seorang ibu itu tidak bisa digantikan oleh peran pengganti apapun gitu ya, siapapun. Jika ada sesuatu hal yang terjadi yang menyebabkan ibu tidak bisa hadir misalnya gitu, maka sangat disarankan untuk memilih orang-orang pengganti atau penjaga gitu ya, yang memiliki kehangatan, kasih sayang dan perhatian seperti ibunya sendiri ya. Yang karakteristik yang kedua pada anak perkembangan ini adalah kebutuhan kasih sayang yang tidak terputus. Artinya luahan kasih sayang, perhatian gitu ya, ini sangat mutlak diperlukan oleh anak usia ini gitu. Jadi perhatian tuh penuh tercurah untuk dia seorang gitu ya, tidak terbagi dan tidak terputus gitu, baik secara kuantitas maupun kualitas gitu ya. Oleh sebab itu, anak di usia 0 sampai 5 tahun ini sangat menonjol rasa cemburunya gitu ya. Anak-anak yang diberikan perhatian kasih sayang yang cukup di usia ini akan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi nantinya. Kemudian karakteristik yang ketiga pada perkembangan anak ini adalah dia bersikap bebas, kasar, tetapi dengan emosi yang sangat menonjol. Bebas maksudnya ketika bergerak misalnya, anak usia 2 tahun yang baru bisa berjalan, dia akan bergerak dengan cepat gitu ya, seperti kasar gitu. Tidak peduli menabrak sana sini, kiri kanan dan lain sebagainya. Ini juga menjadi karakteristik atau ciri-ciri dari pertumbuhan pada fase ini gitu ya. Bergerak yang bebas gitu, kasar, dan emosinya sangat menonjol. Kalau tertawa bisa tertawa sampai terbahak-bahak misalnya gitu ya. Kalau menangis pun bisa menangis sampai berteriak-teriak gitu ya. Dan satu kelebihan dari anak usia ini adalah walaupun emosinya sangat menonjol, tetapi emosinya sangat bisa berubah dengan sekelip mata gitu. Anak-anak dapat dengan mudah dialihkan perhatiannya. Ketika anak sedang sedih menangis misalnya gitu ya, secara tiba-tiba kita alihkan ke hal yang positif gitu. Dengan segera tangisannya dapat berhenti dan akan segera digantikan oleh senyuman gitu, seolah-olah hal yang membuatnya menangis itu sudah tidak ada gitu ya. Sikap keras terhadap anak pada usia ini serta rasa dominasi dan paksaan yang tidak diinginkan ini akan berdampak buruk bagi pertumbuhan di anak-anak pada masa perkembangannya dan juga dapat menimbulkan sifat picik gitu pada anak itu di kemudian hari. Karakteristik yang selanjutnya atau karakteristik yang keempat, anak pada usia ini memiliki keinginan yang harus dipenuhi saat ini dan segera gitu ya. Kalau dia ada keinginan tuh dia harus secepatnya terpenuhi gitu, gak bisa ditunda-tunda. Anaknya berpikir
hanya hidup untuk pada saat ini dan sekarang gitu. Dia belum bisa membayangkan nanti gitu. Nanti itu apa, dia belum paham. Apalagi masa depan, besok gitu ya. Itu belum bisa terbayang gitu oleh anak di usia ini. Jika ada kendala, anak tidak dapat mendapatkan apa yang diinginkan pada usia ini, maka anak akan menjadi anak yang keras kepala gitu, atau anak yang bersikukuh gitu, cenderung bersikukuh dengan pendiriannya nanti di kemudian hari gitu ya. Dalam fase ini justru sangat disarankan untuk mengajarkan kesabaran. Bagaimana bisa kita mengajarkan kesabaran kalau anaknya ingin dipenuhi dengan segera misalnya gitu ya. Ini bisa dilakukan karena pemenuhan saat ini dan segera dari anak itu adalah terkait perhatiannya gitu. Jadi anak misalnya meminta minum gitu ya. Sebetulnya yang diminta anak itu biasanya adalah kebutuhan fisik gitu ya, karena terkait dengan lapar atau minum atau mainan gitu ya, perhatian yang kecil gitu. Tidak harus dipenuhi saat itu juga, tetapi bisa diajarkan untuk menerimanya dengan sabar gitu, asal kita memberikan perhatiannya lebih dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang di tengah-tengah beraktivitas yang lain, misalnya ibu-ibu yang di rumah sedang masak gitu, sedang menuangkan minyak ke dalam wajan yang panas misalnya gitu ya, tapi tiba-tiba anaknya meminta minum yang seketika pengen dipenuhi gitu, segera respon gitu ya, segera respon dulu permintaannya. Oh iya nak, ibu dengar, tapi sebentar ya, ibu mau menuangkan minyak dulu, nanti akan ibu ambilkan minum. Nah itu pun adalah bentuk pemberian instan perhatian gitu. Jadi yang dimaksud dengan harus saat ini dan segera dalam memberikan keinginan itu bukan mengabulkan seketika, tapi memberikan perhatiannya dulu gitu ya. Minimal diberikan dulu perhatiannya. Itu sangat penting gitu. Jika anak tidak mendapatkan minimal perhatiannya di saat ini, itu nanti akan menjadi anak yang cenderung keras kepala gitu ya. Sangat disarankan untuk segera melakukan respon apapun yang anak minta di usia ini gitu. Bukan, sekali lagi saya menggarisbawahi, memberikan respon itu bukan berarti mengabulkan apapun yang diinginkan anak gitu ya, tetapi memberikan perhatian atas apa yang dimintanya dulu gitu. Kita memberikan respon dulu gitu ya. Ini untuk yang karakteristik yang keempat. Karakteristik yang selanjutnya yang dilakukan oleh anak di usia ini secara dominan adalah bermain, makan, dan menangis. Itu saja gitu ya. 3/4 dari hari-harinya itu hanya diisi dengan bermain gitu. Kemudian setelah bermain dia akan merasa lapar, makan, bermain lagi, makan lagi gitu ya, dan menangis kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi. Di usia ini anak biasanya menghindari kompetisi dan ada rasa takut atau takut kalah gitu ya, takut bersaing gitu. Untuk anak-anak yang sudah menjelang 4 atau 5 tahun bisa diajarkan dengan permainan-permainan basic games yang memberikan peluang kalah atau menang, tetapi dengan cara yang menyenangkan gitu. Jadi kita bisa mengajarkan, ternyata kalau kalah pun tidak apa-apa gitu ya, karena tetap mendapatkan satu kepuasan dalam permainan begitu ya. Kemudian kalau menang pun ternyata menyenangkan gitu ya. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan terhadap permainan, kalah atau menang, dia akan lebih bersedia gitu. Ini bisa dikenalkan di akhir periode fase pertama ini gitu ya. Jadi menjelang 4 atau 5 tahun. Begitu. Kemudian selanjutnya ini yang terbaru, kalau kemarin kita baru membahas sampai 5, maka ini tahapan karakteristik yang ke-6. Yang ke-6 dari tahap perkembangan fase pertama ini adalah anak sangat mencintai dirinya sendiri. Dia sangat mementingkan apa yang dia perlukan gitu. Yang dia pikirkan tuh hanya dirinya sendiri. Jadi kalau ada kue gitu, seolah-olah kue itu hanya untuk dia gitu ya. Tidak mau berbagi dengan yang lain ya. Anak pada usia ini
tidak seharusnya dihukum atau diberikan apa ya cap negatif gitu ya kalau dia tidak mau berbagi karena memang secara alami dia baru bisa sampai pada tahapan memikirkan dirinya sendiri gitu ya dalam pandangannya untuk dia orang dewasa lah yang harus berbagi dengan dia gitu bukan dia yang harus berbagi dengan orang lain gitu ya di usia ini sangat disarankan kita untuk jangan menuntut anak untuk melakukan standar moral yang tinggi gitu ya. Misalnya kalau anak itu tidak mau berbagi, lantas kita bilang, wah kalau nggak mau dibagi dua kuenya, Dede bukan anak yang soleh dong. Nah itu adalah penetapan standar yang tinggi gitu ya, standar moral yang tinggi yang dituntut kepada anak yang sebetulnya itu belum perlu dilakukan gitu ya. Pertama karena anak belum paham konsep soleh itu apa gitu ya dan yang paling penting adalah anak belum paham konsep berbagi itu apa gitu jadi sangat tidak disarankan untuk menuntut anak melakukan sesuatu dengan standar moral yang tinggi di usia ini sebaliknya di usia ini adalah masa terbaik kepada anak untuk melakukan pencontohan gitu ya karena karakteristik yang selanjutnya adalah anak pada usia ini mempunyai sifat imitasi dan followers yang ulung gitu. Kalau pada kasus tadi kita ingin mengajarkan anak supaya gemar berbagi gitu ya. Di usia ini bukan menuntut ke anaknya tapi memberikan contoh gitu yang bisa anak lihat gitu ya. Kita contohkan kepada anak bagaimana kita berbagi makanan dengan suami kita misalnya atau berbagi makanan dengan kakaknya misalnya gitu ya atau berbagi makanan dengan kawannya gitu. Di sini peran imitasi dan followers sangat dominan gitu pada anak. Jadi anak akan melakukan apapun yang dia lihat gitu dan dia akan menjadi follower terbaik dari kita gitu ya. Apapun yang kita lakukan akan dia contoh gitu. Dan harus diingat bahwa melihat dan mencontohkan itu adalah cara yang lebih efektif untuk mengajarkan sesuatu gitu ya. 8 kali dia lebih efektif memberikan contoh daripada kita harus mengajarkan dengan perkataan. Yang selanjutnya adalah karakteristik di mana anak di usia ini sangat aktif berbicara. Dia akan menanyakan apapun yang dia lihat, apapun yang dia pikirkan gitu ya, terutama untuk anak-anak yang melalui fase normal di usia 0 sampai 5 tahun. Kemampuan bicaranya sudah banyak, vocabulary-nya sudah banyak gitu ya, kosakatanya sudah memadai gitu. Dia akan sangat aktif berbicara dan menanyakan segala sesuatu yang dilihatnya, dirasakannya dan kalau bisa semua yang ada di planet ini dia tanyakan gitu ya. Kenapa semut warnanya hitam misalnya gitu. Kenapa burung punya sayap, kenapa burung terbang, kenapa ayam tidak terbang, segalanya itu akan ditanyakan oleh anak pada usia ini gitu ya karena sebetulnya secara alami dia punya naluri untuk melatih kemampuan bicaranya di usia ini gitu ya. Respon jawaban sangat diperlukan untuk menambah knowledge anak gitu ya. Ketika anak menanyakan A, kita akan segera merespon dengan B. B itu akan digali oleh anak menjadi C dan sebagainya gitu ya. Respon jawaban ini sangat mutlak diperlukan untuk memancing anak bertanya lebih lanjut dan mendapatkan vocabulary yang lebih dalam dari yang dia tanyakan gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah perkembangan di mana anak itu sangat tertarik kepada benda-benda yang atraktif. Oke, atraktif itu maksudnya baik dari segi fisik gitu ya, secara visual, warna-warnanya menarik, kemudian bendanya bergerak gitu ya, sesuatu yang tidak biasa dia lihat misalnya gitu. Dia sangat tertarik pada warna, suara, kemudian dia juga sangat tertarik dengan rasa gitu ya, rasa yang manis terutama gitu, yang sebelumnya dia hanya merasai makanan yang dengan kadar manis yang sedikit, contohnya buah-buahan atau susu gitu ya. Ketika dikenalkan pada rasa manis yang lain seperti permen dan lain sebagainya, dia jadi addicted karena dia jadi sangat tertarik dengan makanan-makanan yang membuat dia suka gitu ya, membuat dia
apa namanya, energize gitu ya, manis, sangat suka. Dia sangat